Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kami. Saya Reslanam. Saya Raden Setiawan. Saya Gargano. Nah, jadi gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Saya sehat. Nah, kita mulai dari kesan awal ya. Gimana pertama kali rasanya kalian jadi marbot? Awalnya kaget, saya kirain skripsi biasa, ternyata harus perhatiin hal kecil seperti kebersihan dengan detail. Kalau kamu? Saya juga begitu. Awalnya mikir bakal capek, tapi begitu merasakan suasananya, jadi terasa enjoy untuk melakukan pekerjaannya. Berarti awalnya kaget, tapi lama-lama terbiasa. Iya, malah jadi terbiasa, bisa menikmati prosesnya. Terus selama 4 hari kalian jadi marbot, apa yang kalian rasakan? Yang sampean rasakan kayak sedih, tak senang? Ya ada, waktu kita kerja bareng sambil ngobrol, jadi nggak terasa capek sama sekali. Iya, bahkan pernah ketawa bareng karena gara-gara salah dalam kerjaan. Terus berarti suasananya agak nggak kaku ya, malah lebih ke kebersamaan dan seru gitu. Ya betul, jadi kayak kerja sambil santai. Maksudnya gimana itu kerja sambil santai maksudnya? Maksudnya walaupun kita punya tugas yang harus dilaksanakan, suasananya tetap terasa ringan. Kita nggak tegang, nggak terlalu capek juga untuk melakukan pekerjaannya, nggak terburu-buru, tetap santai dan nggak terasa seperti beban. Sekarang kita ini bicara bahas bagian penting nih. Ada nggak apa masalah selama kalian jadi marbot? Ada kadang di masjid atau musola itu ada barang yang nggak lengkap untuk peralatan sholat, sama awalnya bingung dan kerja sedikit terlambat. Terus kamu? Saya juga pernah, terutama soal waktu, kadang harus cepat, kadang harus lambat. Biasanya cepat bersih-bersih sebelum jamaah datang, Terus jadi nggak terburu-buru. Terus kalian mengatasinya gimana? Saya mencari alat seadanya yang bisa digunakan. Terus Kalau sampai saya biasanya menunggu jamaah selesai agar bisa membersihkan tempat ibadahnya. jadi begitu kalian mengatasinya. Ya. Ya, itu cara bikin melaksanakan tugas bisa lebih santai dan tidak terburu-buru. Kalau dari pengalaman ini, apa pelajaran yang kalian dapat selama jadi marbot di musola masjid kalian? Saya jadi lebih menghargai orang yang setiap hari menjaga masjid. Ternyata keikhlasan dan bekerja walaupun tugasnya agak berat. Saya belajar tanggung jawab dan keikhlasan dan kerja walaupun tugasnya sederhana. Kalau saya belajar bahwa kesabaran itu penting banget, soalnya ya harus sabar nunggu jamaah selesai, kayak nyapu, nunggu buru-buru, soalnya mau sholat. Jadi dari pengalaman marbot selama 4 hari ini, kita belajar banyak sekali hal yang perlu dilakukan di rumah, seperti ya, bantu orang tua nyapu, terus ngepel ya, kayak bantulah kalau kalian bersihkan. Terus kalian selama di masjid menjadi marbot itu ngapain aja? Bantuin apa aja gitu? Kalau saya itu biasanya untuk membersihkan tempat wudhu, membersihkan sawang-sawang yang di atas itu. Kalau sampai azan juga sih. kalau sampai Enggak, hampir sama sih, tapi ada perbedaan. Kalau bantu banyak buat tadarus, bagi-bagi takjil, sama bantu bersih tempat kamar mandi, tempat wudhu, sama nyapu masjid. Kalau saya sih biasanya bantu ada juga bantu
terus pel juga ya, terus madu apa menaruh itu loh takjil pagi-pagi, nah itu saja sih. Terus apa ya, jalan jadi marbot senang nggak? Kalau saya sangat senang, karena bisa juga menambah pahala memandu marbot yang asli gitu. Pel Saya itu awalnya tuh kaget dengan pekerjaan itu marbot, tapi awal lama-lama jadi senang lah, happy. Oke, sampai sini ya. Jadi teman-teman, dari pengalaman kita jadi marbot ini selama 4 hari kita belajar banyak hal, mulai dari kesabaran, tanggung jawab, dan sampai cara mengatasi kendala. Ternyata kalau dijalani dengan santai kita bisa rileks, tenang, sabar, dan apa? Ikhlas lah. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.